Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Muhammad Dwi Prasetyo. Saya Salisatul Izzatil Mubarakah. Saya Kevin Limawan. Kami di sini dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tulungagung. Nah, di sini kami mendapat tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Laili Purnawati, SIP MSI. Kami akan mencari persepsi atau pendapat tentang sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Let's go, ikuti kami. Oke teman-teman, di sini kita udah nemu narasumber yang akan kita wawancarai. Yuk kita langsung tanya masnya di sana. Ya. Baik teman-teman, kami di sini bersama narasumber kami yang pertama dengan Mas siapa di sini? Mas Wiku. Mas Viko. Asal dari mana, Mas? Saya asli Tulungagung. Kalau boleh tahu nih, kesibukannya Mas Viko sekarang apa sih? Saya kebetulan sedang bekerja dan kuliah. Kalau di sini lagi ngapain, Pak? Nunggu Jumatan ya sama belajar saya. Jadi nama siapa? Kalau saya Kevin. Kevin, Mas siapa? Mamat. Mamat, Ya. asli Mamat ya Mas. Ya. Bang sate Mas. Baik. Saya Iza. Bisa. Kita di sini ada tugas dari Matkul Pancasila mengenai Pancasila sila ketiga, yaitu yang isinya Persatuan Indonesia. Nah, di sini kami mencari pendapat dari masyarakat umum, Mas, mengenai sila tersebut. Nah, langsung saja ya, Mas ya, pertanyaan pertama. Dalam kehidupan bermasyarakat nih, Mas, hal apa sih yang paling mencerminkan persatuan? Dalam masyarakat ya. Mungkin akhir-akhir ini yang terlihat itu adalah donasi, penggalangan dana untuk keperluan kemanusiaan di bencana alam di Indonesia sih. Kan ada banyak bencana alam sekarang di Indonesia, kan ada di Semeru, ada di Sumatera dan sebagainya kan. Jadi terlihat itu atensi masyarakat di galang dana itu sangat antusias. Menurut saya itu sih yang kelihatan sekarang. Kalau untuk donasi bencana kan kita nggak tahu ya Mas, siapa yang didonasikan di sana. Yang jelas saudara-saudara kita satu Indonesia lah. Tapi kan kita nggak tahu suku, ras, dan agama mereka. Nah, itu nyambung ke pertanyaan kita yang kedua, yaitu Mas punya nggak sih kayak saudara atau tetangga yang berbeda suku, ras, dan agama, dan bagaimana Mas menempatkan diri terhadap perbedaan tersebut? Kebetulan tetangga saya ada yang beda agama dengan saya, dan mungkin ada beberapa saudara saya yang juga beda agama dengan saya. Menurut saya sih hal itu hal yang unik ya, di masyarakat itu hal unik karena kita akan dipaksa akan dipaksa atau akan belajar tentang perbedaan itu, kayak kita memahami mereka memahami kita, apa yang mereka bagaimana ibadah mereka, gimana kebiasaan mereka juga belajar tentang kita, gimana kita ibadah, gimana kita berkehidupan. Pertanyaan selanjutnya ini, Mas. Peran keluarga atau lingkungan itu dalam menanamkan sikap persatuan itu penting nggak? Penting. Rasanya apa, Mas? Karena keluarga adalah tempat belajar pertama sih, Mas. Jadi sebelum kita terjun ke masyarakat tuh, atau sebelum kita sekolah itu pasti dari keluarga tuh udah dipelajari gitu, kayak kita tuh kayak harus toleransi loh sama orang-orang yang berbeda sama kita, entah itu warna kulitnya, entah itu rasnya, entah itu agamanya, seperti itu sih. Cuman mungkin banyak hal atau banyak keluarga yang tidak menyampaikan secara langsung ke anak-anaknya mungkin ya, kayak, tapi itu pasti nanti setelah mereka sekolah pasti anak-anak itu akan terbiasa dengan perbedaan itu sih. Ya. Terus kalau penggunaan media sosial nih, Mas, menurut Mas untuk persatuan Indonesia itu menjadi memperburuk atau memperbaik untuk persatuan Indonesia? Memperburuk atau memperbaik ya? Bisa dua-duanya sih, Mas. Bisa dua-duanya. Karena di media sosial itu kan sangat-sangat cepat ya untuk penyebaran informasi ya. Jadi menurut saya itu
menurut saya itu kayak tadi saya bilang kan donasi kan, itu pun dari media sosial gitu loh. Dengan adanya media sosial orang-orang tuh tahu, orang-orang tuh mengerti lah kondisi gimana dari keadaan di sana kayak gimana, itu bisa mempererat persatuan kita sih. Cuman ada negatifnya juga, banyak orang-orang yang menyalahgunakan internet itu sebagai media, itu sebagai tempat untuk madu domba sih, kayak si A ngomong nggak betul ke untuk si B kayak gitu, kayak penyebaran fitnah atau penyebaran penistaan agama lewat lewat media kan sudah banyak kan. Minus ya Mas ini. Minus ya pasti semuanya ada itu nih, ada plus minusnya sih. Untuk selanjutnya, bagaimana sih pendapat Mas tentang perbedaan pendapat politik? Itu bisa mempengaruhi persatuan Indonesia nggak sih Mas? Seperti di media sosial itu terkadang memojokkan beberapa pihak. Nggak harus media sosial sih menurut saya. Politik itu sangat dekat ya dengan masyarakat ya, kayak mungkin menurut saya politik punya kemungkinan besar untuk mempengaruhi persatuan di masyarakat sih. Segampang itu politik itu untuk memecah belah ya, apalagi dengan banyaknya isu-isu yang digoreng oleh influencer atau oleh media sosial, sehingga masyarakat itu kayak terdoktrin akan hal yang berbeda gitu loh. Padahal itu politik kan cuman berbeda pilihan aja gitu loh, kayak ya hidup aja, makan sih hidup aja, slow aja sih, ya udah lah. Anda A, aku B, ya wes kan hanya itu gitu loh. Pada akhirnya kalau yang jadi pemimpin itu si A atau si B kan ya pengaruhnya ke kita kan ya sedikit, apalagi kita cuma masyarakat gitu loh. Ketika kita ada di masyarakat yang punya kapabilitas lebih tinggi ya, mungkin itu akan berpengaruh sih ke kita secara langsung gitu, kayak dari jabatan dan sebagainya. Tapi kalau masyarakat yang biasa kayak kita aja yang bekerja bisa ngopi dan sebagainya, wes itu menurut saya sangat pengaruh sih politik ke persatuan Indonesia. Tapi Mas pernah mengetahui nggak upaya dari pemerintah untuk menyadarkan kita bahwa perbedaan pilihan politik itu nggak apa-apa, kita tetap sama. Saya nggak tahu ya upaya gimana, cuman menurut saya ya, atau sepengetahuan saya tidak pernah menerima informasi tentang itu sih. Terus pengetahuan saya ya. Iya. Tolong kalau itu salah nanti dikoreksi aja gimana Mas ya. Jangan sepengetahuan saya itu saya tidak pernah mengetahui bahwa ada usaha dari pemerintah untuk mempersatukan hal yang telah pecah karena politik. Tadi kan Masnya bilang ya, pemerintah yang kita pilih itu tidak mempengaruhi untuk kita sama, maksudnya kayak berpengaruh langsung ke masyarakat. Tapi kan akhir-akhir ini tentang bencana yang Sumatera itu termasuk apa? Ya pemerintah ya. Maksudnya bukan langsung, kan? Itu kan ada penebangan yang pohon itu menurut Masnya gimana? Menurut saya ya, baik tadi berarti bilangnya secara nggak langsung itu malah pemerintah gitu ya. Iya. Menurut saya tuh saya nggak bisa verifikasi itu hal benar atau enggak, soalnya juga banyak berita yang berseliweran, bisa jadi itu dari emang ditebang untuk kepentingan pribadi atau ditebang untuk kepentingan pemerintah, saya nggak tahu. Cuman harusnya itu lembaga yang pertama kali datang untuk menemui para korban atau untuk membantu bencana itu adalah pemerintah, yang harusnya bergerak secara langsung ya, dan mungkin itu harus disebarkan ke media sosial. Karena apa? Karena hal itu bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kayak ternyata pemerintah sini sudah bergerak. Sih menurut Mas nggak penting ya, kayak kita cari siapa yang salah, mungkin hal-hal yang belakangan dulu, yang penting kalau kita bisa menolong, ditolong dulu Yang gitu ya. keselamatan masyarakat. Harusnya mereka dulu sih. Yang salah siapa sih? Ya, Indonesia ada yang salah. Ya.
Dalam menjaga persatuan, Mas, siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam menjaga tersebut? Itu berupa pemerintah, masyarakat, atau generasi muda yang sekarang? Menurut saya semuanya berperan penting ya. Nggak ada yang paling sih di situ. Harusnya semuanya bersinergi untuk bangun persatuan di Indonesia. Terutama dari pemerintah mungkin bisa dengan cara membuat atau ya membuat sebuah peraturan yang adil di masyarakat sehingga terjadi kerukunan di situ. Kayak memperlakukan masyarakat itu entah yang mempunyai kewenangan, entah yang mempunyai kekuasaan itu dengan masyarakat yang biasa itu harusnya seimbang. Jadi yang itu tidak ada perbedaan di situ gitu loh. Terus untuk masyarakat atau mungkin dari generasi muda ya seperti kita kan juga masyarakat kan, itu juga perannya sangat penting sih, karena sebagai calon pemimpin Indonesia ya, entah jadi apa, tapi kan kita bisa menginfluence kan, jadi kita bisa memberitahu adik kita kah atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau keluarga kita tentang persatuan itu penting gitu. Yang penting jangan senggol sana sini, yang penting jangan senggol orang-orang tentang agama, tentang ras, tentang suku dan sebagainya. Hidup aja selayaknya manusia hidup aja gitu wes, jangan senggol-senggol. Apalagi kan sekarang ada yang barusan terjadi kan, ada influencer yang senggol itu kan, Ya, yang di live streaming itu menurut saya hal yang sangat-sangat salah ya, sangat-sangat salah. Apalagi harusnya dia itu memberi contoh gitu ke orang lain gitu, bukan malah seperti itu gitu loh. Itu emang kurangnya sih orangnya. Sebelumnya nih Mas, tapi kalau soal peran dari pemerintah tadi gimana? Kan yang Mas jawab tadi dari masyarakat dan generasi muda. Ya. Itu sudah saya jawab Mas ya. Tadi saya dengan cara membuat aturan yang adil, yang seadil-adilnya ke masyarakat tuh, yang antara generasi muda dan tua, atau yang kaya yang nggak punya, atau yang punya kekuasaan, yang punya jabatan sama yang enggak, itu biar adil, tidak ada iri di situ gitu loh. Jadi kayak hidupnya akan rukun-rukun aja. baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih harapan Masnya untuk persatuan Indonesia ke depannya? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat nih untuk menjaga harapan persatuan Indonesia tetap terjaga? Harapannya di tengah-tengah di tengah-tengah huru hara yang terjadi di Indonesia, entah itu juga bencana, entah itu berita-berita yang nggak benar atau apapun itu, semoga masyarakat Indonesia tetap kuat sih, tetap bisa untuk menjaga dan menjalankan sila ketiga ini, karena hal itu sangat penting dan untuk menjaga Indonesia menjadi negara yang tetap bersatu sih. Itu sih. Terus tadi yang kedua apa? Itu yang kedua adalah apa yang harus dilakukan masyarakat dalam menjaga harapan. Yang dalam masyarakat adalah ya saling jaga sih, saling jaga dalam artian tuh jangan senggol sana sini kayak tadi. Terus jangan main aman-aman aja lah kayak gitu. Harus saling mengerti sih, kayak kebutuhannya dia kayak gimana, kita gimana, terus kebiasaannya gimana juga. Kan pasti kan kalau beda agama, beda ras kan beda-beda kan kebutuhan dan itulah begini. Intinya harus saling menghargai gitu. Selalu menghargai aja semua. Baik Mas, cukup sekian. Ya. Terima kasih ya Mas ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, maaf ya Mas mengganggu waktunya. Iya, terima kasih. Baik, di sini kami sudah berada di rumah narasumber kedua, yakni di daerah Gondang. Jadi langsung saja kita lanjut ke sesi wawancara. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kedua. Kalau boleh tahu, di sini dengan Mbak siapa? Neneng, Baik, Mbak Nuning, kesehariannya apa ya? masa ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik. Nah, di sini kami dari mahasiswa UNITA. Kami memiliki tugas tentang mata kuliah Pancasila, yakni mencari persepsi atau pendapat tentang masyarakat, yakni tentang sila ketiga atau persatuan Indonesia. Nah, langsung saja ke pertanyaan. Di kehidupan masyarakat sekarang kan, hal apa yang menurut Mbak itu mencerminkan
apa persatuan di lingkungan sekitar sini? Ya gotong royong Mbak. Gotong royong biasanya lek di sini kuwi 1 tahun sekali apa kerja bakti di makam, bersih-bersih makam. Mesti mau puasa ki mesti apa ya? Bersih-bersih makam seluruh semua desa, maksudnya desaku tok ngono lho. Desa kene tok ngono. Desa Gundang. Desa Gundang tok biasanya yang bapak-bapak sing cowok-cowok lah mesti ke makam bersih-bersih. Penak ya 1 tahun sekali wong. Pokoknya mau puasa, mau puasa. Seandainya besok puasa pas besok Senin ya, terus hari Minggu bersih-bersih gitu. Oh iya. Gotong royong gitu. Semuanya. Sedoyo. Ya bawa ya ono sing nggawa padel, nggawa apa nih cetok. Heeh. Nah, tadi kan Mbak Nuni tadi jawab soal gotong royong ya di sekitar sini. Kalau itu menurut Mbak itu di situ ada kayak perbedaan kayak suku atau ras, itu kayak membeda-bedakan masyarakat tertentu atau enggak kayak minoritas gitu. Ndak ada lek kuwi ya. Berbeda agama. Nggak ada. Saling Ya menghargai ya. alhamdulillah di sini semuanya kok Islam lah penake, Islam semua lah. Sing koyo agama lain koyo ndak ada. Kalau dari ras ataupun suku lain juga nggak ada ya, Bu? Insya Allah kok ndak ada. Kalau pendatang aku ya ndak ada, cuma rata-rata aku ya asli sini semua. Pendatang paling yo apa ya kayak menantu cuma daerah apa kalau rejo apa ngono. Kalau di sini kan yang pendatang ya, berarti kalau misal dari keluarga Mbak Nuning sendiri, menurut Mbak Nuning itu penting nggak menanamkan kayak nilai persatuan buat anak-anak Mbak atau yang warga sekitar gitu, penting nggak di lingkungan itu berpengaruh atau enggak? Penting berpengaruh. Iya. Ya pengaruh, Mbak. Klek ndak koyo ndak bersatu, penake ndak gampang terpecah belah. Soalnya saiki kan yo banyak apa ya? Kaya sosmede wong banyak toh, sosmednya banyak kayak anak-anak sekarang ini mulai cilik wis gawanane HP. Engko ono info sing penake kurang akurat, lek ndak kok omahe dikandani piye ya ndak iso apa lek ngarani. Ben ngerti lah bocah kuwi mau. Berarti menurut Mbak Nuning itu kayak media sosial juga berpengaruh ya buat Iya. iya. Lalu untuk tantangannya menurut Mbak Nuning di masyarakat sini itu apa yang berpengaruh buat persatuan itu? Oh iya, yang sering memecah belah terkadang yang Mbak Nuning lihat. Kok iya ndek enek to, Mbak? Atau yang di sosial media gitu yang kompak lah. Paling ya 1-2 paling rasa-rasane lawan biasa to. Insya Allah kompak kabeh kok ya. Apa ya renek kok ya renek sing ikuan lah. atau mungkin kayak pemilihan politik sebelumnya gitu, Mbak Nuning kayak di sini ada yang berbeda gitu sempat ada yang bentrok atau enggak gitu. Oh, lek bentrok kok ndak ada nek di Ada. sini. Di sini ndak ono lek bentrok. Terus yang di sini menurut Mbak Nuning itu ya yang paling bertanggung jawab buat jaga persatuan buat tetap utuh itu menurut Mbak Nuning siapa? Pemerintah, warga, atau mahasiswa, Semuanya. semuanya. Penake lapisan kecil sampai lapisan atas, warga ya wis mulai. Wis semuanya lah. Saling Lah, melengkapi. saling melengkapi. Lek kalau ndak yang pertama keluarga kok ndak di kaya rasa tanggung jawab, ndak diajari persatuan kok. Ning jopo di luare ya iku wis semuanya penake, Mas. Paling awal dari lingkungan keluarga dulu. Terus wis metu ning masyarakat ya wis diomongi bocah iki mau pae anak-anak iki diomongi. Kemudian ya iso ben ndak terpecah belah lah. Soalnya saiki duniane kan Cepet ya. Terus yang pertanyaan terakhir, harapan Mbak Nuning dan masyarakat sini buat persatuan apa biar tetap terjaga itu apa gitu, kan bisa aja masa mendatang itu Mbak Nuning nggak tahu kayak kedepannya ada
yang bisa memecah belah kayak beda pendapat gitu. Harapannya Mbak Ain? Ya semuanya ya harus tanggung jawab wis dari diri sendiri. Dari sini. Mm-mm. Ya dari Lek ndak dari diri sendiri ya angel Mas. Heeh. Iya benar is dari diri sendiri lah. soalnya dari kecil udah tertanam. Heeh, lek wis kok Lain kecil lain wis tuh. tertanam kan berarti kene kok ning anu piye. Berarti dari diri sendiri harus saling menghargai sama Heeh, orang lain. ya, heeh. Terus ana kayak ana apa ya berita apa-apa kan iki tenan apa ndak sih kudu di Ya, ya dipilih-pilih ya, dipilih-pilih lah. dicari Heeh. kebenarannya terlebih dahulu. Iya, aja sampai iki ngene malah dadi cekcok. Kan malah ndak sido bersatu, malah piye ya? Heeh, terus pecah belah. Ya kuwi tanggung jawab sing pertama ya lek bagiku ya ke awake dhewe lah. Dhisik kudu iki bener tenan apa ndak. Baik, itu saja pertanyaan dari kami, dari mahasiswa kita. Mohon maaf bila mengganggu waktu ini. Terima kasih atas pendapat dan jawabannya. Ya makasih. Baik, di sini kita sudah berada di lokasi narasumber ketiga, yakni di Taman Widadi. Jadi langsung kita saja mulai sesi wawancaranya. Oke teman-teman, di sini kita sudah bersama narasumber kita yang ketiga, yaitu dengan Ibu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Bu Isti, alamat saya Wonokromo Gondang. Kemudian kesibukan saya sehari-hari, saya mengajar. Sebelumnya perkenalkan Bu, kami dari Universitas Tulungagung, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami mendapatkan tugas mata kuliah Pancasila untuk mencari persepsi masyarakat tentang nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila. Langsung ke pertanyaan nomor 1, boleh? Oh iya, silahkan. Oke Bu. Menurut Ibu nih sebagai ibu guru ya tadi, Ya, bagaimana sih Bu cerminan persatuan Indonesia tersebut? kalau menurut saya, cerminan persatuan Indonesia atau sila ketiga ya, Iya, dari Bu. Pancasila itu adalah menerapkan gotong royong ataupun toleransi, saling menghargai. Sudah Bu. Kalau di lingkungan sekolah ya Bu, pasti Iya. kan banyak terjadi perbedaan, Iya, baik dari Agama. ibu guru sendiri ataupun murid-murid pasti terjadi perbedaan agama, suku maupun ras. iya. Nah, dari ibu sendiri bagaimana sih menyikapi perbedaan tersebut? Kalau saya menyikapinya ya saya tetap menghargai, tetap toleransi. Karena kalau kita tidak menghargai ya gimana ya, kita kan juga makhluk sosial. Iya Bu. Jadi kita harus menghargai, tetap bertanya, seperti itu. Tetap saling jaga intinya gitu ya. Iya, Untuk selanjutnya dari pengalaman ibu nih, peran keluarga dan lingkungan itu berpengaruh nggak sih Bu? iya. Peran keluarga maupun lingkungan maupun di sekolah itu sangat berpengaruh. Karena kalau di lingkungan keluarga kita akan menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak, kemudian dilanjutkan di sekolah, kemudian si anak tersebut juga akan bergaul di lingkungan masyarakat, di mana si anak tersebut kalau di lingkungan masyarakat akan juga tahu oh ini buruk, oh ini tidak, seperti itu. Kalau begitu, jadi menurut ibu apa yang menjadi tantangan untuk menjaga persatuan tersebut? Apalagi kan ibu kan mengajar di suatu sekolah ya, Iya. pasti kan Iya. ada tantangan sendiri dari murid, dari orang sekitar, itu juga yang ibu ajarkan itu apa? Iya. Tantangan yang bermasalah itu, tantangan yang sering muncul itu adalah berita-berita yang kurang baik, berita hoax. Karena kalau berita itu muncul atau misalkan kita berempat ya,
Terus salah satu dari mereka mengatakan yang tidak benar sehingga berpengaruh ke teman satunya. Terus akhirnya tidak berteman. Itu sangat mempengaruhi sekali persatuan dan kesatuannya. Yang berbeda pendapat jadi Iya. Iya, seperti itu. Kalau Bu, di lingkungan sekarang kan sudah berkembang banyak media sosial ya Bu ya. Iya. Terutama kan murid-murid sekarang sudah pakai handphone dan lain-lain. Iya. Media sosial tersebut menurut Ibu menjadi suatu hal yang membantu atau justru malah merusak? Kalau menurut saya itu ada dua, positifnya maupun negatifnya ya. Kalau positifnya itu, kalau media sosial itu sangat membantu. Kalau kita mencari tugas, bisa kita browsing-browsing apa, bisa segalanya kan ada di internet. Iya. Tetapi dampak negatifnya itu hal-hal yang kurang baik pun kalau kita tidak membatasi diri kita itu juga akan diakses. Seperti itu. Jadi menurut Ibu tadi intinya plus minus gitu ya Bu ya? Iya. Lebih baik diambil baiknya, terus Iya, yang negatifnya Iya. itu agak dijauhkan. Iya. kalau beralih nih Bu, topiknya ke Iya. politik. Oh iya, politik. Iya. Kalau perbedaan politik itu Bu, gimana menurut Ibu? Itu bisa memecah belah nggak sih? seperti kayak ibu milih calon ini, terus kayak pemilu gitulah Bu intinya. Iya. Iya, kalau saya mengamati di masyarakat itu iya memecah belah. Karena kalau yang misalkan kita berempat ya, Iya. pilihannya itu Pasti beda-beda. beda-beda. Iya, terus karena yang menang pilihan Mbak, akhirnya kita jadi padahal sebenarnya itu kan tidak berpengaruh ya pada Iya, diri kita. Seperti itu, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Iya. Lalu untuk yang selanjutnya gini Bu, siapa sih Bu yang paling bertanggung jawab untuk menjaga nilai persatuan Indonesia tersebut? Apakah dari masyarakat, Pemerintah. apakah dari pemerintah, ataukah kayak kita ini sebagai generasi muda begitu? Iya. Kalau menurut saya semuanya itu saling berkaitan, semuanya itu saling berpengaruh. Seperti itu. Jadi saling melengkapi gitu ya Bu? Iya, harus saling melengkapi. Tidak bisa kan kalau pemerintah jalan sendiri, Iya. nggak bisa. Kalau dari pemerintah biasanya gimana Bu? Kalau dari pemerintah yang biasanya ibu rasakan sendiri gitu. ya membuat peraturan, kita harus patuh. Makanya kan dikatakan tadi kan saling berkaitan karena pemerintahnya yang buat peraturan, kitanya yang mengikuti. Kalau pemerintah nggak bikin peraturan, ya kita hidupnya bebas, mau Bebas, berantem ya terserah. Hmm. Seperti itu. Jadi intinya kita semua saling bertanggung jawab. Iya, saling bertanggung jawab. Untuk yang terakhir nih Bu, Ya. bagaimana sih Bu harapan Ibu untuk nilai persatuan Indonesia tersebut di masa depan, dan yang harus dilakukan oleh kita semua ini apa sih Bu untuk mewujudkan harapan tersebut gitu? Iya. Kalau menurut saya itu harapannya ya kita ini lebih harmonis, kemudian lebih sejahtera dan kita menjadi bangsa yang kuat. Untuk yang kita lakukan berarti kita Oh. seperti jawaban yang Ibu tadi, Iya. harus saling menjaga Ya. toleransi begitu nggih. Nggih. Menghargai perbedaan pendapat gitu ya Iya. Bu. Tidak membeda-bedakan juga ya Bu. Iya. Seperti itu. Saya rasa ini sudah cukup Bu untuk pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih banyak Terima kasih, untuk Bu. Ibu. Ya. Dan mohon maaf mengganggu waktunya. enggak apa-apa. Ini. Iya, enggak apa-apa. Oke, langsung kita tutup. Dadah. Dadah. Baik teman-teman, berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber, yaitu seorang guru, seorang mahasiswa, dan seorang ibu rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa persatuan Indonesia masih sangat terjaga di lingkungan saat ini. Dapat dicerminkan dengan sikap saling membantu, gotong royong, juga melalui sikap kepedulian sosial, serta lingkungan yang rukun dan damai. Persatuan Indonesia juga tampak dalam solidaritas masyarakat saat terjadi bencana alam. Semua ramai-ramai bergotong royong untuk berdonasi dan penggalangan dana yang menunjukkan bahwa
perbedaan suku, agama, ras maupun latar belakang tidak menghalangi kita untuk mencapai persatuan Indonesia. Lalu yang kedua adalah ketiga narasumber sepakat bahwa keluarga, lingkungan, dan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai persatuan. Keluarga menjadi tempat pertama. Anak belajar toleransi dan menghargai perbedaan. Lingkungan membentuk pola pikir dan sikap sosial. Sedangkan sekolah melalui peran guru berkontribusi besar dalam pendidikan karakter, penanaman nilai Pancasila, dan pencegahan untuk bullying. Pembentukan sikap persatuan nilai Pancasila harus dilakukan berkelanjutan sejak dini dan melibatkan semua pihak, tidak hanya beberapa pihak saja. Adapun tantangan utama persatuan Indonesia saat ini adalah dampak teknologi dan media sosial yang dapat memperkuat sekaligus memecah belah melalui hoaks dan provokasi. Karena itu, menjaga persatuan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa agar masyarakat semakin bijak, dewasa dalam menyikapi perbedaan, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Baik, sekian wawancara yang bisa kami sampaikan dan kesimpulan yang kami hasilkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berenang, lanjutlah mendaki. Terus